Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan kami di Istana Al-Farisi TV. Saat ini kita berada di lokasi Istana Al-Quran 2 yang tepatnya di Kampung Cibitung Seberang, RT 01 RW 09, Kelurahan Cimaning, Istana Jaya. Saat ini kita bersama Ustadz Komarudin Nasin yang dari Istana 10. Iya, Bang. Sedikit Ustadz, kita berbincang tentang Ustadz, tentang gimana Ustadz ini ada acara di kita di acara Maulid. Terus bergabung ke sini di Istana Al-Quran 2, apa motivasi Ustadz? Kalau diceritain mah ini nggak kelar 2 hari, Bang. Kalau diceritain. Iya. Artinya kenapa saya bergabung dengan Istana Al-Quran? Saya rasa kayaknya kepanjangan nih. Panjang. Karena memang awalnya saya ini sudah jenuh dengan bekerja. Dalam artian jenuh, tanda kutip, ya begitu-gitu aja. Berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore, gajian, berangkat pagi, pulang sore, gajian. Apakah pada saat itu saya merasa kurang? Alhamdulillah. Uang tidak? Yang namanya keuangan, kayaknya uang saya pada saat itu nggak ngaso-ngaso sih. Karena saya di bagian yang memang cukup asik. Jadi saya waktu itu saya di bagian HRD. Yang mana kalau setiap supplier yang masuk ke perusahaan pasti lewat saya loh. Iya. Dan juga pada saat itu ya artinya banyak lah kita mendapatkan dari sana dari sini sponsor gitu. Artinya ruang nggak kekurangan. Tetapi yang berkecamuk di dalam jiwa saya itu setiap saya pulang kerja itu kan saya kerja di daerah Semanggi, Jakarta. Jadi itu macet yang akhirnya sering saya itu kalau sholat maghrib itu lewat lah. Kadang-kadang ketemu masjid udah mau isya gitu kan. Terus berulang-ulang setiap hari yang akhirnya saya rasakan ini kok seperti ada yang lain gitu. Sedih hati saya. Yang kemudian saya mencoba untuk mengikuti pengajian AB gitu kan. Yang akhirnya saya tergelitik untuk selalu bertanya. Akhirnya saya kejar terus. Apa yang ada di kepala saya tanya terus. Begitu saya kejar, saya tanya, akhirnya tuh ya saya ini dibilang kalau ingin fokus istiqomah ya nggak boleh bercabang gitu. Harus satu tujuan. Harus satu jalan, satu tujuan. Nggak bisa dibilang sambil-sambilan, nggak bisa. Yang akhirnya itu saya putuskan untuk resign. Resign dari bekerja di HRD sampai menggeluti apa tuh mau bikin pesantren atau apa kan? Enggak. Itu begitu saya resign, ya saya bilang sama orang tua, bilang sama istri gitu kan. Yang kemudian awalnya mereka juga menolak. Tapi saya bilang udah namanya jiwa udah nggak ada di situ jiwa kita gitu. Yang akhirnya tuh ya mereka ya terserah gitu ya. Mereka terserah ya akhirnya saya Lebaran datang ke AB itu ya untuk belajar. Akhirnya saya belajar di Istana Al-Quran Pusat yang kemudian berangsur-angsur ya mengikuti semua kegiatan istana. Yang kemudian lagi baru kita instruksikan lah oleh AB itu bahwa yaudah ente bikin aja, nggak punya tempat ngontrak jadi. Akhirnya saya ngontrak 2 petak. Kurang lebih 1 tahun berjalan di kontrakan, yang terusnya juga banyak kendala. Sampai ya artinya karena di kontrakan itu berisik, mungkin tetangga ya kurang nyaman dengan adanya anak-anak. Yang namanya anak-anak yatim kadang-kadang kan susah diatur gitu kan. Nah akhirnya itu ya mungkin terganggu, akhirnya saya dikomplain. Dengan warga lingkungan atau? Bukan, dengan pemilik rumah, karena pemilik rumah dikomplain oleh tetangga-tetangga yang lain. Jadi yang pemilik rumah ini merasa nggak enak, padahal pemilik rumah tinggalnya nggak di situ, jauh.
Dan sementara saya waktu itu sedang melakukan rihlah ziarah ke Tasik gitu. Akhirnya tuh ya saya bilang sama pemilik rumah, saya minta waktu 1 bulan untuk cari lokasi. Akhirnya saya pindah juga. Kebetulan ada dekat rumah 2 lantai, ya saya pindah ke situ. Dengan biaya yang memang pada saat itu ya semua apa yang kita punya kita keluarin untuk sewa itu tempat. Karena tempat itu nggak murah. Dia pinta pada saat itu 1 tahun 20 juta. Itu tahun berapa tuh Tad? Itu 2017 kayaknya itu. Ya dengan nominal 20 juta dan 1 tahun tadi ya. 1 tahun. 1 tahun udah cukup lumayan gede kali kita tadi ya. Jadi akhirnya ya apa yang punya simpenan ya punya gelang, punya kalung ya kita jual aja udah. Gitu kan. Saya bilang sama yang punya rumah juga ya udah separuh tahun dulu dah, 6 bulan gitu kan. Ya akhirnya dia terima 6 bulan, yang kemudian kita berjalan di situ. Tetapi ada yang lebih menariknya bang. Ini kunci. Kalau menurut saya kunci. Banyak begitu berbagai macam manfaat, faidah atau ya yang di luar nalar atau keajaiban bolehlah kita bilang. Apa keajaiban? Pertama yang saya rasakan ketika saya memulai untuk membina anak-anak itu nggak sedikit tantangan, cemoohan, hinaan dan lain sebagainya. Karena mereka yang punya level mungkin di atas saya, mereka memandang Ustadz Komar bisa apaan? Kita kan bisa. Masa gitu bahasa. Akhirnya ya kita merasa dikecilkan, dicemoohkan, sampai istri saya tuh pulang belanja nangis. Nangis karena Dikatain orang. Enggak sedikit tadi ada nanti cobaan Ustadz untuk merintis hal yang baik sampai sekarang di Istana 10 tadi ya. Ya banyak cobaan yang kasarnya memang Ustadz sampai istri Ustadz sedikit dihina sama orang, sampai Ustadz sendiri kasarnya dengan perasaan yang di hati agak sedikit perih juga tadi ya. Istri pulang belanja, itu tentengan dilemparin aja tuh, buka pintu dilemparin tuh belanjaan, buka. Gua kata juga apa lu jangan bikin gituan, gua kata juga apa. Jadi saya bilang, saya bilang, lu tenang aja. Gua bikin gituan bukan gua mau jadi seorang pinter atau gua mau jadi kiai hebat, bukan. Atau gua sok-sokan bikin pesantren, bukan. Gua nyantri ngajak orang-orang. Jadi gua ngajak bareng-bareng. Barang bener tadi ya. Kalau gua nyantri ke pesantren, kan tempatnya gua tinggal semua. Tapi kalau di situ kan kita bisa bareng-bareng. Bisa kontrol anak santri, kita bisa juga kumpul dengan keluarga. Karena kan baru gini hari mondoknya gitu kan. Bukan dari dulu. Tuh. Akhirnya ya dengan keyakinan itu ya udah terus berangsur berjalan. Ada yang menarik, baru 3 bulan di situ, tempat yang baru ya Allah angkat, kita punya derajat. Memang ya Abe suruh kepada saya, ente baca sholawat habis subuh sampai keluar matahari. Enggak pakai hitungan nih, Be. Enggak. Pokok patokannya jam. Apabila keluar matahari udah keluar. Itu saya kerjain enggak sampai 40 hari, 38 hari. 38 hari. Sampai 2 hari lagi itu kalau ya. hitungan. Artinya gini, belum sampai 40 hari, 38 hari sudah ada sesuatu yang ajaib. Apa ajaibnya pada saat itu? Abe Haris telepon saya suruh main ke istana, ternyata tawaran untuk membimbing beberapa jamaah beliau untuk ibadah umroh. Itu keajaiban tuh tadi ya. Satu keajaiban. Yang akhirnya ya kita nggak pernah kepikiran gitu, buru-buru buat artinya buat ongkos ke sono, kita mikirin ini aja dulu gitu ya. Semua artinya kita memang, saya bukan background orang yang punya, bukan. Sampai ya orang-orang pun nggak percaya. Tetapi yang lebih antik lagi, saya ingat, artinya banyak orang yang kasih uang buat ongkos, tapi saya pakai buat ratiban, buat makan santri, buat yang lain. Alhasil pokoknya saya nggak pegang duit.
ada yang itu pun di bandara dikasih uang ongkos sama nyak saya. Mak ada mak Iya, ya. ibu Mak. saya. Yang kata dia, bentar lu di kampung orang. Saya akhirnya nggak tega bawa uang itu. Pemirsa, dengan ceritanya Ustadz Komarudin, ya Api rasa ada gimana? Rasa bersyukur ya, dalam hati bersyukur. Ada rasa di hati, ada perih dikit dengan cerita Ustadz Komar dengan cerita dia dari awal sampai meninggalkan semua pekerjaan dia dengan berdirinya merintis menjadi sampai sekarang menjadi di Istana Al-Quran 10, Pak Ustadz ya. Iya. Nah intinya kita doakan juga Pak Ustadz Komar, semoga Ustadz Komar ini tetap berjalan dengan lancar di Istana Al-Quran 10-nya. Kita doakan semoga beliau tetap istiqomah. Amin. Allah kasih rezeki yang halal, yang barakah untuk ibadah kepadanya. Lanjut lagi Ustaz. Iya. Nanti Ustaz, silakan Ustaz. Akhirnya tuh uang tersebut saya belah dua. 500.000 saya bawa, 500.000 saya berikan untuk makan santri. Karena selama saya tinggal 9 hari lah kurang lebih, saya bingung tuh kalau yang ngasih makan santri siapa. Akhirnya saya titipkan itu untuk makan santri, yang kemudian berangkatlah saya. Sampai di mana Mekah, itu pun uang tersebut 500.000 rupiah kayaknya buat jajan belanja nggak ada artinya. Akhirnya daripada ke sono kagak kemari kagak, ini uang saya sedekahkan di depan Ka'bah. Padahal Ustaz saya itu nggak pegang duit sama sekali Ustaz. Kalau rokok ya saya bawa rokok. Iya, Ya nggak? Kopi, rokok, makan tinggal makan di travel kan ada. Akhirnya uang tersebut ya setiap saya ke Mekah itu ya saya sedekahkan. Yang kemudian saya ketemu sahabat lama saya di sana. Akhirnya tuh satu hari saya minta izin dengan orang travel untuk tidak ikut travel. Saya ikut sahabat saya ziarah ke Gua Hiro. Ya. Ya alhamdulillah walaupun kurang lebih 8 kali ngaso saya itu. Gua Allah bukan main. 2 jam naik ke atas. Tinggi. Ya naik. lumayan. Akhirnya ya cuma karena kita emang gak pernah olahraga gitu kan. 8 kali ngaso saya. Cuman karena hati ini kuat dalam artian nguatin hati, mesti nyampe gua ke sono gitu kan. Gua mesti sembahyang di situ gitu kan. Ya akhirnya nyampe juga gitu kan. Nyampe juga. Kalau nyatain 8 kali ngaso tadi. 18 kali ngaso kita kurang lebihnya itu ngaso mulu kita. Iya. Nah terus pulang dari situ sorenya kebetulan ada pengajian di Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, tepatnya di Jalan Rusaifah 12. Wah saya bilang ini kesempatan, dia bilang ngaji, dia bilang ini tujuan saya ngaji di Mekah gitu kan. Berangkat, ayo berangkat ngaji lagi. Ketemu pada saat itu anak beliau, karena Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki kan sudah tiada almarhum. Ada ketemu anaknya Said Ahmad. Ya alhamdulillah banyak kita didoakan, tabaruk dengan beliau. Ya alhamdulillah, ada pengalaman. Selesai berjalan terus 4 hari di Mekah, 4 hari di Madinah. Ya saya habiskan waktu saya untuk beribadah, untuk bertakarub kepada Allah dan Rasulnya, kecintaan. Ada lagi saya dikejutkan lagi. Ada lagi keajaiban Bang. Ada keajaiban, makanya ini ayatnya ntar di belakang saya bacain. Saya juga baru ketemu ya beberapa bulan ini ayatnya gitu kan. Itu di hari terakhir. Di hari terakhir. Umroh. Hari terakhir ya. Iya hari terakhir. Ya kalau jamaah sih ada aja sih yang ngasih korma, kacang Arab gitu kan. Ada yang beliin gamis buat santri gitu kan. Ya saya bilang ya udah taruh aja hadiah gitu kan. Nggak muskilah. Tetapi di hari terakhir, di jam-jam detik terakhir, kenapa ini akal saya jadi main? Saya keingetan dan kepikiran anak dan istri saya. Wah bukan baik Bang. Gua kudu beli apaan buat anak bini gue ini. Pinjem duit saya nggak mungkin. Nggak mungkin saya ngomong sama jamaah. Saya telepon ke rumah juga nggak mungkin. Dia mau transfer saya kemana? Saya nggak bawa apa-apa gitu kan. Akhirnya apa? Pada subuh saya masuk ke Raudhah. Saya ngomong sama Nabi. Ya Rasulullah, engkau yang undang saya kemari.
Jangan bikin saya malu di hadapan anak-anak dan istri saya. Apa yang nanti saya berikan kabar gembira ketika dia sambut saya datang ke Indonesia? Apa yang harus saya berikan? Karena kita nggak bawa apa-apa. Dan memang awalnya juga kita memang berangkat nggak bawa apa-apa. Tetapi naluri manusiawi ketika pergi jauh, apalagi kita pergi bukan kemana-mana, ada dong keinginan bawa oleh-oleh. Jangan kata mereka ke Mekah, ke Madinah, ke teater aja kita kedibang kodok, kita bawa tuh tentengan gitu kan, dibang tales aja, mbak, nanas aja kita bawa gitu kan. Akhirnya saya ngadu di depan Rasulullah. Begitu saya ngadu di depan Rasulullah, ya kurang lebih 15 menitan. Terus dengan jalan keluar, belok ke kiri, pintu samping itu adalah depan makam baki. Saya jalan juga lemes, iya. Lemes saya jalan, nanti saya kepikiran bagaimana ini akal saya kemana gitu kan. Udah sambil jalan pelan, lalu saya keluar gerbang, di situ ada pintu nomor 17, itu lubang. Keluar jalan raya itu kiri kanan toko. Toko baru pada buka. Ini ada tukang toko Arab manggil saya. Padahal nggak kenal ya? Nggak kenal. Saya pikir mereka tawarin dagangan ke saya. Yang akhirnya saya bilang, iya Wan, keren, cakep, wah keren Wan. Udah, saya nggak samperin. Dia ngomong lagi, iya Wan, cakep, keren. 3 kali dia samperin saya, panggil tadi. Ngapain sih di Arab gitu kan? Arab gua kagak punya duit kan gitu. Ya kita iya aja ditawarin. Akhirnya begitu sampai ada juga jamaah orang tua juga. Karena saya nggak bisa bahasa Arab, biasa tanya, Haji ini apa sih Arab? Itu Arab mau ngasih hadiah mente gitu. Itu bang. Ada suruh pilih seadanya tuh. Lah udah. Ya artinya buat anak itu saya tinggal sengget-senggetin. Yang ini. Ada di situ yang saya bilang, kok barusan saya ngomong 30 menit yang lalu ngadu yang ngomong aja sama Nabi. Ya Nabi, begitu saya ngadu aja. Itu langsung dijawab. Itu keajaiban yang salah. Artinya apa? Ketika kita bersalawat, kita ngadu dengan Nabi, kita tawasul dengan Nabi, itu nggak akan pernah dikecewakan. Itu yang saya rasa. Terus berjalan terus. Adapun kan termasuk ya pengajian silaturahmi kemari begitu banyak usaha. Masih banyak lagi bang. Iya. Banyak lagi bang. Iya. Masih banyak lagi. Ntar kita sambung lagi. Oke, pemirsa Istana Al-Farisi TV, mungkin tadi kita lihat sejarah. Kalau sejarah bilang sejarah Pak Ustadz ya. Boleh. Sejarah Pak Ustadz kemudian Nasim dari sampai dia di awal bekerja, ya jabatannya HRD sampai dia meninggalkan hasil kerja dia yang kasarnya nominalnya kalau menurut nggak kurang tadi ya, nggak kurang sampai dia meninggalkan pekerjaannya beralih ke profesi sebagai ustadz lah, kiai kalau kita bilang, ditinggalin demi karena Allah. Mungkin saat ini kita kelar, mati selesai dengan berbicara sedikit dengan Ustaz Nurdin. Mungkin nanti kita lanjut lagi tadi ya. Nanti kita lanjut lagi. Kapan? Saya dengar sedih tadi. Dan nanti gembira dan nanti merasa merinding. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.